Bertobatnya Sang Mafia, episode 57. Saat ini Leon pun kembali ke mansion milik Dion. Karena dia tahu bahwa salah satu anak buah Dion takut ada yang curiga karena dia belum kembali juga. Saat ini Leon pun kembali melakukan penyamarannya dan mulai membawa barang. Leon akan beralasan bahwa tadi dia mengalami sakit perut dan lama di kamar mandi. Sehingga dia terlambat datang untuk membawakan barang tersebut. Saat Leon tengah memakai topeng penyamarannya, tiba-tiba seseorang datang menepuk pundak Leon. Tentu saja itu membuat Leon sangat terkejut dengan kehadiran seseorang di belakangnya tersebut. "Kau pergi kemana saja? Apakah kau tidak tahu bahwa sejak tadi aku menunggu kamu untuk membawakan barang ini?" Tanya ketua anak buah Dion yang saat itu datang menghampiri Leon. Leon langsung bersikap tenang, dan dia pun berbalik dan memberitahukan tentang alasan dia terlambat membawa barang ini. "Bos, maaf tadi saya masih pergi ke toilet cukup lama. Sehingga saya terlambat membawa barang ini. Tolong maafkan saya bos." Jawab Leon dengan menundukkan kepalanya seraya meminta maaf kepada ketua anak buah Dion tersebut. "Kau benar-benar membuang waktuku. Sekarang cepat kau pergi dan bawa barang itu ke gudang. Dan setelah itu pergi untuk melakukan tugas selanjutnya," kata sang ketua dengan kembali memberikan tugas kepada Leon. "Baik bos," jawab Leon dan dia pun langsung pergi sambil membawa barang tersebut. Saat ini Leon pun berjalan sendiri menuju ke gudang. Karena keadaan gudang yang sepi saat ini, Leon pun melihat beberapa barang yang tadi diangkut oleh para anak buah Dion. Leon menyadari bahwa di gudang ini terdapat beberapa CCTV di setiap sudutnya. Jadi dia berusaha untuk mengelabui mereka semua agar mereka tidak melihat apa yang saat ini dilakukan oleh Leon. Betapa terkejutnya Leon saat dia membuka isi barang tersebut yang ternyata adalah senjata api ilegal. Leon benar-benar tidak menyangka bahwa mereka sangat cerdik dengan memanipulasi isi dari barang tersebut dengan sebuah dus minuman. Dan kini Leon dengan sengaja mengambil beberapa senjata api tersebut untuk persediaannya saat nanti dia menghadapi anak buah Dion dan juga Dion. "Aku minta beberapa saja. Lagian ini juga masih banyak kok. Tapi kita lihat saja nanti malam, apakah usahamu untuk menjual barang ilegal ini akan berhasil atau tidak. Dion, aku benar-benar telah meremehkan kamu. Dan sekarang kita lihat seperti apa lawan yang kau pilih." Gumam Leon dengan nada dinginnya sambil mengambil beberapa senjata api tersebut. Sebenarnya nanti malam mereka akan melakukan tugas untuk menjual senjata api ilegal ini kepada salah satu ketua mafia yang berniat untuk membelinya. Dan mereka akan melakukan tugasnya nanti malam. Tentu saja Leon memiliki rencana untuk menggagalkan rencana mereka dan akan memanggil polisi untuk mengetahui keberadaan mereka nanti malam. Sedangkan di tempat lain, saat ini Dion dan juga beberapa anak buahnya berkumpul di markasnya untuk melakukan rencananya nanti malam. Saat ini Dion dan juga beberapa anak buahnya melakukan strategi yang begitu serius. Agar mereka tidak ketahuan oleh polisi dan berusaha untuk merahasiakan semua ini dengan mengelabui para polisi yang nantinya akan berjaga. Baiklah, nanti malam kita akan segera melakukan strategi ini. Dan ingat untuk menjaga rahasia ini karena aku sama sekali tidak mau rencana kita gagal. Kata Dion kepada anak buahnya yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan rencananya ini. "Baik Tuan, kami mengerti," jawab semua anak buah Dion sambil menundukkan kepalanya seraya memberikan hormat kepada Dion. Malam hari pun kembali menyapa.
saat ini beberapa anak buah Dion mendapatkan tugas untuk melakukan jual beli senjata api ilegal. Saat ini Leon pun ikut serta dalam tugas tersebut. Dan Leon sudah menyiapkan beberapa rencana untuk membuat mereka gagal dalam menjalankan tugas ini. Saat ini Dion pun juga ikut serta dalam tugas ini. Karena baginya jual beli senjata apinya ini sangat penting bagi dirinya. Maka dari itu Dion langsung turun tangan sendiri untuk langsung mengantisipasi terjadinya kegagalan. Bagaimana? Apakah kalian sudah menghubungi Tuan Adams? Tanya Dion kepada asisten pribadinya. Sudah Tuan, dan saat ini Tuan Adams sedang menunggu kita di pelabuhan. Jawab asisten pribadinya. Bagus, pokoknya aku tidak mau tahu. Dalam tugas ini kalian semua harus melakukannya dengan baik dan berhasil. Karena tugas ini sangat penting bagiku, jadi aku tidak mau ada kegagalan dalam tugas ini, kalian mengerti? Baik Tuan, kami mengerti. Jawab anak buah Dion. Dan saat ini misi pun mulai dijalankan, beberapa anak buah Dion pun sudah berjalan menuju ke pelabuhan. Begitu juga dengan Dion yang sudah memakai pakaian tertutup untuk menutupi dirinya agar tidak diketahui identitas aslinya. Bagaimana? Apakah kita sudah bisa saling memberikan apa yang kita inginkan? Tanya Tuan Adams kepada Dion yang saat ini berada di depannya. Tentu saja, asalkan harganya sesuai maka saya akan langsung memberikannya pada Tuan. Jawab Dion dengan tatapan dinginnya. Saat ini Tuan Adams pun menepuk tangannya untuk memberikan isyarat kepada anak buahnya agar memberikan apa yang diinginkan oleh Dion. Saat ini anak buah Tuan Adams membawakan 3 koper yang berisikan uang. Dan mereka pun langsung membuka isi dari koper tersebut. Dion pun tersenyum saat dia melihat sejumlah uang yang dia inginkan. Dan Dion pun melihat keaslian uang tersebut. Baiklah, kalian berikan apa yang Tuan Adams inginkan. Kata Dion memerintahkan anak buahnya untuk memberikan senjata api tersebut. Saat transaksi itu terjadi, tiba-tiba dari atas terdengar suara helikopter yang mendekati ke arah mereka semua. Mereka pun tampak kebingungan saat mendengar suara helikopter tersebut. Kalian sudah dikepung, letakkan senjata kalian dan angkat tangan kalian ke atas. Dan jangan coba-coba untuk kabur. Suara polisi dari helikopter tersebut. Mendengar semua itu, mereka semua pun langsung berlari kocar-kacir. Termaksud Dion yang saat itu berada di sana. Dion dengan panik langsung berlari tanpa memperdulikan senjatanya. Dan geng mafia Tuan Adams pun langsung pergi menggunakan kapal yang mereka bawa. Saat ini anak buah Dion beberapa ada yang tertangkap. Dan lainnya masih dalam pengejaran polisi termaksud Dion. Sial! Bagaimana bisa ada polisi yang datang dan mengacaukan semua rencanaku? Ucap Dion dengan amarah yang membuncah sambil terus berlari untuk menghindari dari kejaran para polisi tersebut. Saat ini Leon pun juga ikut berpura-pura berlari, untuk mengecoh anak buah Dion agar mereka tidak curiga padanya. Bahkan dia juga menyerahkan dirinya kepada polisi, dan saat itu polisi tersebut memasukkan Leon ke dalam truk polisi tersebut. Akhirnya satu misi berhasil. Dan sekarang aku ingin mengetahui tentang identitas asli dia dengan mendatangi markasnya. Baiklah Leon, tugasmu masih sangat banyak. Jadi jangan membuang waktumu dan segera pergi untuk melakukan tugas selanjutnya. Sebelum para musuhmu menyadari tentang identitasmu saat ini yang tengah menyamar menjadi anak buah Dion. Gumam Leon di dalam hatinya dengan menundukkan kepalanya sambil tersenyum sinis.
Saat ini Leon dibawa ke kantor polisi, dan saat itu juga secara diam-diam dia pun dikeluarkan dari penjara. Karena sebelumnya dia sudah memberitahukan tentang identitasnya kepada kepolisian. Jadi Leon bisa dengan mudah keluar karena dialah yang membantu para polisi untuk menemukan keberadaan mereka. Tapi sayangnya sampai saat ini Dion masih belum ditemukan. Dan mereka masih mencari Dion karena bukti untuk langsung menangkap Dion kurang kuat. Karena saat itu Dion melakukan penyamaran dengan cukup baik. Tapi kepolisian akan tetap terus mengawasi gerak-gerik Dion sampai mereka memiliki bukti yang kuat dan menangkap Dion. Saat ini Leon pun langsung melakukan tugas selanjutnya yaitu pergi ke markas milik Dion yang berada di hutan belantara tersebut. Saat ini Dion pun berjalan menuju ke markasnya dan berhasil kabur dari kejaran para polisi tersebut. Saat ini keadaan Dion benar-benar sangat buruk. Dia marah karena kegagalannya ini benar-benar memberikan dampak kerugian yang cukup besar bagi dirinya. Sial! Bagaimana bisa semua ini terjadi? Kenapa ada polisi yang mengetahui tentang keberadaanku dan juga anak buahku? Ini tidak beres, pasti ada sesuatu yang dengan sengaja membocorkan tentang rahasia ini. Dan aku harus segera menangkap siapa yang telah berani membocorkan rencanaku ini kepada polisi. Aku benar-benar tidak akan mengampuni dia yang sudah berani membocorkan rahasiaku. Akhah! Teriak Dion dengan amarah di dalam hatinya. Bahkan saat ini Dion juga melempar barang yang berada di sekitarnya. Semua anak buah Dion yang berada di sana pun tampak sangat ketakutan saat melihat amarah Dion yang terlihat sangat mengerikan. Dan mereka hanya bisa diam saat mereka juga menjadi pelampiasan amarah Dion. Bahkan saat ini Dion menembaki semua anak buahnya yang telah gagal melakukan tugas ini. Saat ini Leon yang berada di sana pun tampak menggelengkan kepalanya. Ternyata dia tidak kalah sadisnya dari dirinya yang dulu. Tapi sudahlah, kini Leon sudah berubah dan tidak lagi menjadi seseorang yang kejam. Dan sekarang sudah saatnya untuk Leon mengungkap siapa Dion sebenarnya. Setelah kepergian Dion, saat ini Leon pun langsung memberikan obat bius kepada mereka semua dengan melemparkan sebuah botol. Dan tentu saja tak lama kemudian para anak buah Dion yang berjaga di sana langsung tidak sadarkan diri. Saat itu juga Leon pun memakai pakaian serba hitam dengan menutup area di wajahnya. Dan hanya memperlihatkan matanya saja untuk melihat sekeliling tempat tersebut. Leon mulai mengambil kunci yang dipegang oleh anak buah Dion. Dan dia pun masuk ke sebuah ruangan yang sangat diyakini oleh Leon bahwa ini adalah ruangan pribadi milik Dion. Betapa terkejutnya Leon saat ini yang melihat sebuah lukisan seorang lelaki yang dia kenal. Tuan Wilson. Gumam Leon dengan wajah terkejutnya saat dia melihat foto dari Tuan Wilson. Leon menjadi terdiam saat dia melihat foto besar Tuan Wilson. Leon juga berpikir kenapa ada foto Tuan Wilson di ruangan Dion. Tuan Wilson. Kenapa bisa ada foto dia di sini? Apa hubungannya Tuan Wilson dengan Dion? Leon tampak berpikir sejenak dengan keberadaan foto Tuan Wilson yang berada di ruangan Dion. Tapi tanpa berpikir panjang lagi Leon langsung mencari bukti lain. Untuk menjawab pertanyaan di dalam benak Leon. Dia harus cepat melakukannya atau kalau tidak mereka akan segera sadar. Dan menyadari keberadaanku di sini. Ucap Leon lalu mencari bukti lain tentang identitas asli Dion. Leon terus mencari, dan mencari.
Hingga dia menemukan sebuah foto di mana dalam foto tersebut terdapat seorang anak lelaki dengan di sampingnya Tuan Wilson. Dan saat mencocokkan dengan wajah Dion, kini Leon sangat yakin bahwa anak lelaki itu adalah Dion. Sudah dipastikan bahwa foto anak lelaki ini adalah Dion. Dan foto ini terlihat seperti seorang anak dan ayah. Tapi bukankah Dion adalah anak dari keluarga Smith? Lalu bagaimana bisa Dion berada di foto ini dengan Tuan Wilson? Sepertinya aku harus menyelidiki semua ini dengan tuntas. Agar aku bisa mengetahui maksud dari Dion. Yang tiba-tiba memusuhi diriku bahkan mengincar keluargaku. Tapi untuk saat ini aku tidak memiliki cukup banyak waktu. Karena saat ini pasti anak buah Dion sudah mulai tersadar dan aku harus segera pergi. Ucap Leon dan dia pun langsung melompat dari jendela ruangan Dion. Saat itu juga Leon juga sudah memanipulasi CCTV yang ada di markas Dion. Karena bagaimanapun juga mereka pasti akan mengecek tentang CCTV tersebut. Leon pun berlari sejauh mungkin dan kembali ke rumah sakit untuk menemui Aisyah. Sedangkan di rumah sakit, saat ini Aisyah terus menanyakan tentang keberadaan Leon. Dia benar-benar merasa sangat khawatir dengan keberadaan Leon yang saat ini belum datang menemui dirinya. Umi, kenapa suami Aisyah belum datang juga? Katakan kepada Aisyah Umi, kemana dia pergi? Tanya Aisyah dengan wajah khawatirnya dan terus menanyakan keberadaan Leon. Sabar nak, dia pasti akan kembali. Saat ini dia sedang memiliki kepentingan. Dan mungkin dia masih mengurus beberapa masalah di kantornya. Kau tahu sendiri kan, bahwa dia adalah seorang CEO. Dan saat kamu tidak sadarkan diri, dia berada di sini untuk menjaga kamu. Dan mungkin saat ini dia sedang mengurusnya. Kamu harus tenang sayang, ingat anak di dalam kandungan kamu. Apalagi saat ini keadaan kamu sedang tidak baik-baik saja. Jadi kamu jangan terlalu berpikir yang membuat janin kamu dalam bahaya Aisyah. Percaya pada suamimu bahwa dia saat ini tengah melakukan apa yang terbaik bagi kalian berdua. Jawab sang Umi dengan memberikan pengertian kepada Aisyah. Mendengar jawaban sang Umi saat ini Aisyah pun menjadi terdiam. Dia memegang perutnya dan merasa bersalah kepada sang janin. Maafkan Uma ya sayang. Karena membuat kamu merasa tidak tenang. Uma hanya khawatir pada abi kamu. Dan semoga dia dalam keadaan baik-baik saja. Ucap Aisyah sambil membelai perutnya. Dan tak lama kemudian seseorang datang membuka pintu ruangan Aisyah. Dan betapa senangnya Aisyah saat dia melihat suaminya yang datang. Sayang. Aisyah tampak terlihat bahagia dan rasanya ingin sekali dia turun dan memeluk Leon. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Leon dan langsung menghampiri Aisyah saat dia berniat untuk turun dari atas ranjangnya. Aku ingin memeluk kamu. Jawab Aisyah sambil tersenyum. Kau tidak perlu turun sayang. Aku yang akan datang untuk menghampiri kamu dan memeluk kamu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Leon. Aisyah pun langsung memeluk Leon dengan perasaan bahagia. Karena dia melihat suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Syukurlah Leon kau segera datang. Atau jika tidak maka istri manjamu ini akan terus bertanya kepada Umi tentang keberadaan kamu. Meskipun Umi sudah menjawabnya, tapi dia masih belum percaya sebelum dia melihat keadaan kamu. Kata Umi yang saat ini berada di samping mereka berdua.
Leon pun menatap ke arah Aisyah yang saat ini tersipu malu saat sang Umi mengatakan semua itu kepada dirinya. Umi, aku hanya merasa khawatir saja. Benar, sekarang kamu sudah melihat suami kamu dan Umi harus pergi dulu ya nak. Karena masih ada pekerjaan di rumah yang belum Umi selesaikan. Kata Umi dengan berpamitan kepada Aisyah dan juga Leon untuk kembali ke rumahnya. Baiklah Umi, terima kasih banyak Umi karena sudah mau menjaga istriku. Sama-sama nak. Baiklah kalau begitu Umi pulang dulu ya. Aisyah jangan lupa untuk menjaga kesehatan kamu dan janin kamu. Jangan terlalu banyak berpikir dan membuat kamu stres. Ingat nak, kini kamu sedang hamil jadi jaga diri kamu baik-baik. Kata Umi yang selalu memberikan pesan kepada Aisyah. Untuk menjaga kesehatan dirinya dan juga janin yang dia kandung. Baik Umi, Aisyah mengerti. Jawab Aisyah. Baiklah, Umi pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Aisyah dan juga Leon sambil menatap kepergian sang Umi. Saat ini tinggal Aisyah dan juga Leon yang berada di kamar tersebut. Leon tampak tersenyum melihat ke arah wajah sang istri yang saat ini terlihat sangat cantik. Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Tanya Aisyah sambil menatap tajam ke arah Leon. Kamu terlihat sangat cantik sayang. Jawab Leon dengan suara lemah lembutnya sambil menatap sendu ke arah sang istri. Kau baru sadar kalau aku cantik? Dari mana aja kamu selama ini? Atau jangan-jangan kamu sering melihat wanita lain di luar sana? Makanya kamu tidak sadar bahwa istri kamu cantik. Sayang, kamu benar-benar kejam sama aku ya. Pergi dari sini. Kata Aisyah dengan memarahi Leon dan menuduh dia yang tidak-tidak. Leon cukup terkejut dengan ucapan sang istri. Bahkan untuk pertama kalinya dia marah padanya. Leon benar-benar tidak mengerti dengan jawaban sang istri. Padahal niatnya Leon ingin memuji sang istri. Tapi kenapa dia malah marah padanya dan menuduh dia sering melihat wanita lain? Sayang, kamu salah paham sama aku. Maksud aku itu bukan seperti itu. Kamu selalu cantik kok. Udah-udah, kamu jangan banyak ngegombal. Sekarang pergi dari sini. Karena aku benar-benar tidak mau melihat kamu. Jawab Aisyah dengan merajuk ke Leon karena masalah sepele. Leon menjadi terdiam sambil menatap ke arah Aisyah. Dia benar-benar tidak percaya dengan sikap Aisyah padanya. Padahal tadi dia masih tersenyum dan bersikap manja padanya. Tapi kini sikap Aisyah langsung berubah dan marah-marah padanya hanya karena masalah sepele seperti ini. Leon berusaha untuk membujuk Aisyah agar dia tidak marah padanya. Sayang, bukankah tadi kamu rindu sama aku? Lalu sekarang kenapa kamu marah gitu hanya karena masalah sepele? Udah ya, jangan marah lagi sama aku. Ucap Leon dengan bersikap lembut kepada Aisyah. Sepele kamu bilang. Perasaan aku kamu bilang sepelem, kamu benar-benar jahat, hiks. Keluar dari sini. Aisyah langsung mendorong tubuh Leon untuk keluar. Dan saat itu juga dengan wajah bingungnya Leon langsung keluar dari kamar Aisyah. Baiklah sayang, aku akan keluar. Kamu jangan menangis seperti ini lagi, oke? Kata Leon sambil berjalan keluar dari kamar Aisyah. Ada apa dengan Aisyah? Kenapa dia bersikap aneh seperti itu?
Padahal tadi dia masih bergelayut manja padaku. Dengan mengatakan bahwa dia sangat merindukanku. Tapi di detik kemudian dia langsung marah tanpa alasan dan menyalahkan aku. Ini benar-benar tidak benar. Apakah saat aku menyiram kepala Aisyah waktu itu sampai mengenai otak di dalamnya dan bermasalah? Aku harus menanyakan langsung kepada David tentang keadaan Aisyah saat ini. Ucap Leon dengan perasaan khawatirnya saat melihat perubahan pada sikap Aisyah. Saat ini Leon pun langsung berjalan untuk menuju ke ruangan David. Tapi di detik kemudian Abah datang sambil menepuk pundak Leon. Kau kenapa Leon? Diusir oleh istrimu sendiri? Tanya Abah yang berada di samping Leon. Bagaimana Abah bisa tahu? Leon mengernyitkan dahinya saat sang Abah tahu bahwa Aisyah mengusir dirinya keluar. Aku tahu, sangat-sangat-sangat tahu tentang apa yang akan kamu alami setelah ini. Kau akan menjadi serba salah dan tidak ada benarnya di mata wanita hamil. Dan selama 9 bulan kau harus mengalami hal yang buruk, Leon. Kalau boleh jujur sih, aku lebih baik melawan musuhku daripada harus melawan istriku. Itu benar-benar sangat mengerikan, Leon. Jawab Abah dengan bergidik ngeri saat dia mengingat bagaimana dulu saat Umi Aisyah sedang hamil Aisyah. Dan yang sering menjadi korban amarah ibu hamil adalah Abah Aisyah sendiri. Leon kembali dibuat bingung dengan pernyataan yang dikatakan oleh Abah Aisyah. Dia benar-benar tidak mengerti maksud dari perkataannya tersebut. Apa maksud Abah? Aku sama sekali tidak paham. Apakah semua ini berkaitan dengan sikap aneh Aisyah? Maka dari itu aku ingin menanyakan tentang keanehan sikap Aisyah ini kepada David. Karena dia pasti tahu tentang penyakit yang diderita oleh Aisyah. Ucap Leon dengan mengatakan apa yang saat ini dia pikirkan tentang sikap aneh Aisyah. Leon, aku tidak bisa menjelaskannya dengan detail. Tapi semua ini bukan masalah dia memiliki sebuah penyakit. Itu terjadi kepada semua ibu hamil. Dan kau akan mengalami apa yang aku alami dulu. Dan selamat menikmati kehidupan barumu, Leon. Ucap Abah lalu dia pun pergi meninggalkan Leon. Yang diam mematung menatap kepergian Abah. Leon sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Abah. Tapi saat Abah mengatakan bahwa semua wanita hamil mengalami semua ini. Jadi dia pun tidak jadi untuk memberitahukan kepada David tentang keanehan Aisyah. Maksud Abah apa sih? Gak jelas banget. Tapi ya sudahlah, kata Abah juga semua wanita mengalami hal seperti itu. Jadi alhamdulillah, ternyata Aisyah tidak apa-apa. Atau jika sampai terjadi sesuatu kepada Aisyah, maka aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Ucap Leon dengan bernafas lega. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.